Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. PDIP kelihatannya sedang punya lawan seteru baru. Selama ini PDIP kan lazimnya ribut dengan PSI. Isu terakhir, PSI dituduh menarik para kader PDIP untuk bergabung dengan mereka menuju Pileg 2029. Sekarang bukan lagi hanya PSI yang harus dicermati dengan penuh seksama oleh PDIP. Sekarang yang juga harus diperhatikan adalah koalisi partai yang berada dalam pemerintahan. Spesifiknya Golkar, Demokrat, PKB, dan PKS. Mereka ini dalam sejumlah kesempatan yang berbeda menyuarakan keberatan dengan sikap PDIP yang terkesan, dalam bahasa saya, tidak jantan. Menurut media, para pimpinan partai koalisi pemerintah mempertanyakan posisi PDIP sebagai partai penyeimbang. Istilah partai penyeimbang adalah istilah yang diperkenalkan PDIP awal tahun ini. Ini misalnya disampaikan Putri Megawati Puan Maharani yang dalam pidatonya di HUT PDIP menyatakan posisi PDIP adalah penyeimbang kekuasaan dalam sistem demokrasi. Penyeimbang kekuasaan. Perannya adalah mengawal agar pemerintah berjalan sesuai konstitusi dan kepentingan rakyat, ujarnya ketika itu. Mungkin kita bisa sebut sebagai partai oposisi malu-malu ya. Tapi Megawati sendiri tidak ingin partainya disebut begitu. Menurutnya, PDIP memang tidak masuk ke dalam kabinet tapi bakal mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang pro-rakyat. Dia bahkan dengan tegas bilang, partainya tidak akan menjadi oposisi. Karena itulah, istilah partai penyeimbang lebih tepat, walau tidak ada definisi yang tegas mengenainya. Namun, kini partai koalisi pemerintah mempertanyakan kesungguhan PDIP sebagai partai penyeimbang. Salah satu pernyataan tegas datang dari Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawait. Dia meminta PDIP memperjelas posisi politiknya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo. Menurutnya, apabila memilih berada di luar pemerintahan, PDIP sebaiknya bersikap sebagai oposisi secara tegas dan tidak menunjukkan sikap yang menurutnya masih abu-abu. Kalau di oposisi ya oposisi, jangan abu-abu, kata Jazilul. Gencarnya suara dari partai-partai koalisi ini nampaknya datang setelah beredar kabar bahwa PDIP berada di balik serangkaian aksi demonstrasi mahasiswa terhadap pemerintah. Ada pula kabar kehadiran Andi Wijayanto dalam unjuk rasa di kawasan Bundaran HI. Serta juga kabar tentang adanya hubungan dekat PDIP dengan aktivis mantan Ketua BEM UGM Tio Ardianto. Ini semua memberi kesan bahwa PDIP menjadi bagian dari kekuatan yang berusaha mendelegitimasi pemerintah Prabowo. Bahkan dalam berbagai peristiwa, tertangkap kesan bahwa aksi-aksi mahasiswa kali ini bukan hanya berusaha memprotes kebijakan pemerintah, tapi juga memakzulkan Presiden Prabowo. PDIP sendiri sudah membantah tuduhan itu. Tapi bantahan itu rupanya sulit untuk bisa diterima partai-partai pendukung Prabowo. Lalu apa yang dimaksudkan dengan sikap abu-abu? Saya rasa ini ada kaitannya dengan berbagai kabar bahwa kini ketum PDIP sudah semakin dekat dengan Presiden Prabowo. Ini bukan sekedar gosip. Hal yang paling terbaca publik adalah ketika Megawati hadir dalam Hari Kesaktian Pancasila 1 Juni yang lalu. Pada acara itu, dua mantan presiden lainnya, SBY dan Jokowi, tidak hadir. Hanya Megawati yang terlihat dan dia bergandengan tangan dengan Presiden. Seusai acara pun, Megawati menyampaikan konfirmasi tentang kedekatannya dengan Presiden Prabowo. Kompas bahkan memberi judul berita, Prabowo Megawati mesra di Hari Pancasila. Jadi dianggap abu-abu karena di satu sisi menjadi bagian dari kekuatan yang menyerang pemerintah, namun di sisi lain Megawati menunjukkan keakrabannya dengan sang presiden. Menurut saya, apa yang terjadi merupakan perkembangan penting dalam politik Indonesia saat ini dan ke depan. Soal hubungan antara Megawati dan Prabowo sih sebenarnya bukan sesuatu yang mengejutkan. Prabowo dan Megawati punya sejarah hubungan yang panjang. Bahkan jauh sebelum Pilpres 2024, keduanya pernah bekerja sama dalam berbagai momentum politik. Prabowo pernah menjadi calon wakil presiden Megawati pada tahun 2009. Hubungan personal itu tidak pernah benar-benar putus meskipun mereka sering berada di kubu politik yang berbeda. Karena itu, pemandangan keduanya saling menyapa hangat sebenarnya tidak terlalu mengejutkan bagi pengamat politik.
Tapi memang pertanyaannya adalah, apakah pertemuan mesra pada 1 Juni itu akan berdampak pada terbukanya pintu pemerintah bagi PDIP? Saya paham kalau partai-partai koalisi pemerintah khawatir. PDIP tetap merupakan salah satu partai terbesar di Indonesia. Basis masanya besar, kursinya di DPR sangat signifikan. Pengaruh Megawati juga masih sangat kuat. Karena itu apabila suatu saat PDIP memutuskan masuk ke dalam pemerintahan, keseimbangan politik di dalam koalisi tentu akan berubah. Partai-partai yang saat ini berada di lingkaran kekuasaan mungkin khawatir ruang pengaruh mereka akan mengecil. Dalam politik, jabatan menteri, posisi strategis, pengaruh terhadap kebijakan, hingga akses terhadap sumber daya politik merupakan sesuatu yang terbatas. Ketika pemain besar masuk ke dalam ruangan, pemain lain biasanya mulai menghitung ulang posisi mereka. Karena itulah komentar-komentar dari elit partai lain sebaiknya tidak hanya dibaca sebagai upaya meminta kejelasan sikap PDIP. Bisa jadi di baliknya juga terdapat kecemasan politik yang sangat wajar. PDIP dikenal publik justru karena keberanian dan ketegasan berbicara. Tapi di sisi lain, saya rasa yang akan merasakan konsekuensi serius dari masuknya PDIP ke dalam ruang koalisi, kalau itu memang terjadi adalah PDIP sendiri. Bila PDIP melebur ke dalam koalisi, hampir pasti akan ada banyak kondisi yang menyebabkan mereka tak boleh lagi berteriak. Jika mereka mendadak menjadi sangat lunak tanpa penjelasan yang jelas, sebagian pendukung mereka bisa merasa kecewa. Karena itu ada juga insentif politik untuk tetap mempertahankan citra sebagai partai yang vokal. PDIP selama ini berusaha membangun identitas sebagai partai yang berada di luar pemerintahan. Jika mereka tiba-tiba berhenti mengkritik, publik akan langsung bertanya, kalau gitu apa bedanya PDIP dengan partai koalisi? Karena itu sekalipun hubungan Megawati dan Prabowo membaik, PDIP masih memiliki kebutuhan politik untuk menunjukkan bahwa mereka itu independen. Dalam skenario ini, saya duga para politisi PDIP akan terus berusaha untuk tetap mengkritik pemerintah, terutama pada isu-isu kebijakan publik, ekonomi, tata kelola, atau pelaksanaan program-program pemerintah. Menurut saya, ini adalah skenario yang paling mungkin terjadi. Bila hubungan Megawati dan Prabowo memang membaik, yang kemungkinan berubah bukan keberadaan kritiknya, melainkan nadanya. Kritik mungkin tetap ada, tapi tidak lagi bersifat konfrontatif. Mereka mungkin menghindari serangan personal terhadap presiden dan lebih fokus pada substansi kebijakan. Karena itu ke depan kita mungkin harus tetap mengikuti perkembangan PDIP terutama pada hal-hal berikut. Apakah kritik tokoh-tokoh PDIP terhadap pemerintah mulai berkurang secara konsisten? Apakah PDIP mulai mendukung hampir semua agenda pemerintah di DPR? Apakah kader-kader PDIP mulai masuk ke posisi-posisi strategis? Apakah isu-isu yang selama ini menjadi titik kritik PDIP tiba-tiba menghilang dari pernyataan resmi partai? Jawaban terhadap rangkaian pertanyaan itu yang akan bisa membuat kita secara lebih objektif menilai apakah PDIP tetap jadi partai oposisi, partai penyeimbang yang jinak, atau benar-benar menjadi partai yang sepenuhnya loyal pada Presiden Prabowo. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.